Bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia ini? Menurut saya pertama-tama kerukunan agama itu ya sudah baik, tapi kan kadang ada juga belum sempurna karena ada satu kita lihat seakan-akan pemaksaan. Pada dasarnya baik kita lihat, tapi ada sedikit mungkin ya. Contoh, kalau kita membangun satu rumah ibadah di kalangan itu tidak ada masyarakatnya yang mempunyai agama tertentu yang mau dibangun rumah ibadahnya, itu kan tidak perlu kita paksakan gitu. Tapi kalau memang itu ada umat beragama di situ nggak ada masalah gitu, di apa namanya dibangun rumah ibadah itu. Tetapi kalau tidak ada di tengah-tengah komunitas itu umat beragamanya, ya ngapain lah kita bangun? Itu kan namanya mencari masalah gitu. Maka ini dalam Islam pun kalau tidak ada 40 orang yang untuk sholat Jumat, maka tidak perlu dibangun rumah ibadah, kecuali mungkin rumah lintasan lah, seperti yang bilang Medan Brastagi, mungkin hanya orang sekilas mau ibadah karena kami waktunya kan 5 waktu gitu. Nah, yang kita sayangkan kadang-kadang umat beragama saudara kita yang tidak ada di komunitas itu, umatnya, tapi di tengah komunitas itu dibangun rumah ibadah itu satu. Pada hakikatnya yang lain sudah bagus gitu. Itu aja saya. Dalam ajaran agama Bapak, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau dalam Islam kerukunan agama itu tetap ada tuntunannya gitu. Karena kami pun tidak boleh mengganggu umat agama lain. Karena Islam itu mengajarkan tetap rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Nah, jadi ketika ada yang mengganggu umat Islam, mengganggu agama lain, ya itu udah menyalah dari tuntunan agama. Itu mungkin ya pendapat pribadi masing-masing. Tapi pada dasarnya Islam itu begitu tinggi toleransinya untuk masalah agama. Kecuali di bidang akidah ya. Kalau akidah kita memang tidak bisa terima gitu. Tapi kalau bidang sosial lain kita tetap. Contoh, ibadah zakat itu ibadah yang kita bilang ada untuk sosial ya, yang diberikan sosial kepada semua khusus Muslim. Tapi ketika ibadah kurban itu umat di lain agama Islam boleh menerima. Nah, jadi kalau Muslim sudah dapat, kita boleh kasih kan sama yang Kristiani maupun yang Buddha, nah, itu boleh. Nah, tapi kalau tadi memang zakat itu karena memang ritual khusus agama Islam, nah, di situ nampak toleransi itu. Nah, jadi kita tidak boleh mengganggu orang yang beragama lain, bahkan itu dilarang. Ada satu hadisnya, kalau kita menghina satu Tuhan orang lain, pasti dia orang itu akan menghina Tuhan kita. Nah itulah, makanya kita itu tidak boleh menghina agama orang lain. Kita harus tetap bertoleransi. Dan kami pun tidak bisa juga menerima ketika ada penghinaan itu. Nah, disitulah maka timbul jihad. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Untuk menciptakan kerukunan di masyarakat heterogen, ya kita saling menghargai aja gitu. Kita saling menghargai, tidak usah kita berbicara di ranah-ranah agama orang lain, masalah-masalah hukum orang lain. Kita saling menghargai gitu, ya kan? Nah, menghargain aja gitu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? 100 pun kerukunan. Tapi ada unsur-unsur agama dibawa ke politik-politik. Naik baju-baju putih apa semua kan kita nggak larang apa fungsinya apa ya.
kumpul agama udah merasa di Indonesia yang paling aman. Hanya segelintir dimanfaatkan orang, sara. Ya. Ya jualannya jangan jualan yang lama. Kemarin waktu presiden jualan agama kan itu agamanya ini kalau sisi pemerintah udah unsur-unsur orang pribadi lepas pribadi mengatakan itu ngapain kita pilih dia kan, ngapain kita pilih dia kan. Peran pemerintah juga banyak. Ya, tapi kalau unsur-unsur ini kita nggak bisa secara secara umum ada memang, tapi kan presentasinya kan sangat kecil dengan keamanan negara di dalam hal agama. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya, bagaimana cara menjaga kerukunan? Kalau antar agama, gimana ya? Kalau antar agama mungkin sesama, kalau kita bilang bahasa sekarangnya mungkin respect lah ya, hormat, bukan hormat ya, apa ya? Toleransi lah, karena kan kita banyak yang nggak tahu seperti mungkin kayak di luar negeri, ya kan masih banyaknya sistemnya liberalisme, ataupun kayak di Jepang, Korea Selatan kan masih banyaknya ini kan apa namanya, kalau ini di Korea Selatan masih banyak rasis kayak orang perempuan, jadi kayak seakan-akan kan mungkin respect aja ataupun toleransi kan nggak semua mungkin di sana nggak diajarkan agama kan, jadi kita nggak bisa mensamaratakan di dunia ini kayak kita di Indonesia mayoritas Islam. Jadi mungkin kalau misal mau bagaimana menjaga kerukunan di dunia ini, mungkin kita nggak bisa kan kayak mana menghadap orang yang memang negaranya nggak ada Islam ataupun nggak menuntut ketuhanan kayak di Indonesia kan seperti Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan kayak gitu mah. Jadi mungkin kalaupun dari manusia sendiri mungkin kita bisa toleransi aja seperti itu sih bang. Jangan kita yang sebagai kita kembali ke diri sendiri sih, mungkin apapun agama kita nggak boleh rasis ke orang lain, itu mencontoh mencegah lah orang-orang buat kita nggak membenci agama lain seperti itu. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Seluruh warga negara di Indonesia nih, menurut saya mungkin untuk pemerintah lebih aware ya, mungkin lebih peduli bagaimana kayak banyaknya dari masyarakat di kita ini kan masih banyak yang maafnya ada yang masih menista agama kayak itu. Jangankanlah menista agama, maksudnya yang saya bilang di awal tadi, yang poin pertama mungkin terhadap muslim ke muslim kayak gitu kan masih banyak yang organisasi yang kurang ini kan, kayak tadi saya ada yang gus-gusan itu kan masih kurang ini kan. Tapi kalau misalnya secara kayak agama di beda agama, contoh kayak di Islam, di Bali Hindu ya, iya di Hindu kan, di Bali kan Hindu tuh ada yang namanya kayak di bulan itu yang Nyepi. Semua orang di Nyepi itu kan orang nggak boleh ngapa-ngapain kan. Jadi menurut saya seluruh apapun yang dilakukan setiap agama mungkin mematuhin aja tanpa harus merasis ataupun melarang ataupun ataupun melanggar dari aturan adat tersebut ataupun dari agama tersebut kayak gitu sih. Jadi pemerintah harusnya lebih aware. Alhamdulillahnya mungkin seperti bulan puasa atau Ramadan kan nggak ada yang dari agama non muslim yang kayak ngomong kayak berisik kali sih, tadarusnya kan ada tadarusnya ataupun sholatnya kan lama tuh, berisik kali sih segala macam, ataupun di Natal apalah itu di mall-mall mungkin banyak kali sih ininya segala macam. Jadi mungkin nggak perlu yang kayak untuk sesama agamanya aja yang mungkin lebih ini, itu sih menurut saya. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya selama ini ya sih bagus, pemerintah
Jadi programan dan setiap pemerintah kan juga kita dibimbing oleh Menteri Agama. Itu jadi Menteri Agama datang waktu penyerahan surat ya diusahakan sesama umat mesti kompak saling menghargai. Disarankan juga sama mereka. Iya. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Iya, menurut saya yang pertama-tama harus terbuka, iya kan, berusaha untuk sungguh-sungguh mendalami ajaran iman ajaran agamanya masing-masing, dan kemudian berusaha untuk mempraktikannya dengan cara apa? Dengan cara tadilah dialog kehidupan, ya bukan dialog iman. Kalau dialog iman itu saya Katolik, kamu agama apa? Islam. Saya akan mempertahankan kebenaran iman saya dan kamu akan mempertahankan imanmu. Itu bagi saya itu benar, bagi kamu masih akan pernah bertemu kan. Maka yang terpenting adalah dialog kehidupan. Kita berbicara tentang kenapa sekarang ini panas sekali, ya kan, cuacanya gerah panas sekali. Itu yang harus kita tidak lagi berbicara tentang siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Muhammad, itu urusan intern masing-masing, ya kan. Kita memahami iman kita dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi pribadi yang berkualitas, dan akhirnya dengan kualitas diri kita itu kita bisa keluar menampakkan sesuatu yang memiliki nilai tambah, nilai universal, ya. Itu mengapa panas sekarang, mengapa perubahan iklim, mengapa begitu banyak terjadi bencana alam dan lain sebagainya, dan itulah yang harus kita tekankan, bukan lagi soal iman kan